Kita bersyukur kepada Allah, kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1445. Kemudian kita juga di tengah-tengah kegembiraan atas kemerdekaan bangsa kita. Kemudian yang paling nikmat dari itu semua adalah nikmat tenang dan aman di dalam ibadah. Sebaik-baiknya nikmat adalah setelah iman dan Islam kau diberikan ketenangan di dalam ibadah. Kita bersyukur atas segala nikmat tersebut. Semoga nanti di yaumul kiamat kita dibangkitkan menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu. Aqallu syukri alhamdulillah. Bukanlah syukur sekedar mengucap alhamdulillah tanpa kemudian disesuaikan dengan keimanan. Bukanlah syukur itu hanya sekedar berbagi tanpa dia memanifestasikannya di dalam tunduk patuhnya kepada Allah. Kalau hanya berbagi, kalau hanya persoalan harta yang diberi, maka Fir'aun itu jauh lebih baik sebelum adanya Nabi Musa. Abu Lahab, Abu Jahal yang dipanggil Abu Hakam itu jauh lebih baik sebelum adanya Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Tadinya mereka itu orang-orang baik, kebaikan sosial, tapi kebobrokan di dalam tauhid. Tatkala Musa mengatakan bahwa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qul innani anallah, tiada Tuhan selain Allah. Katakan itu kepada Firaun dan Musa. Baru Firaun marah. Kalau sudah ada kalimat tauhid, marahlah Firaun karena dia menganggap dirinya Tuhan. Belum ada sepanjang perjalanan manusia orang ngaku Tuhan kecuali Firaun. Allah. Cirinya apa? Ya kamu tunduk. Ana rabbukumul a'la, kata beliau gitu. Kata dia Firaun, ana rabbukumul a'la. Sama dengan Abu Hakam. Sebelum adanya Rasulullah yang mengumandangkan kalimat tauhid, dia orang baik, berbagi. Cuma ketika Muhammad keponakannya ini mengatakan bahwa la ilaha illallah ana Rasulullah, tidak ada yang kecuali Allah, akulah utusan Allah. Kaget bukan main dia. Kalimat tauhid tidak akan pernah bersanding dengan kalimat kekufuran. Karenanya dia meminta kekufuran daripada kalimat tauhid. Contohnya mana kalau memang Abu Lahab itu orang baik? Dulu sewaktu Rasulullah lahir, dia membebaskan budak namanya Suwaibah. Dibebasin budak namanya Suwaibah. Kenapa? Kegembiraan kepada Nabi Muhammad lahir. Dikasih tahu, ya Abul Hakam, qad wulida hadzal Sibyan Fatimah. Itu Abdullah anaknya lahir tuh. Abdullah. Ya. Adikku melahirkan anaknya, iya, ponakan langsung. Mana budak Suwaibah? Hari ini qad bara'tu fiha, saya lepaskan kamu sebagai kegembiraan saya Muhammad lahir. Makanya dalam kaidah Arab ada sebuah syair, idza kana ja'a kafiran ja'atabu bi tabbat yadahu fi jahim mukhallada yatuna bi kulli isnain fi asabiya salmada di maulid Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kalau orang kafir kayak Abu Lahab mendapatkan keringanan setiap hari Senin? Itu kesepakatan ulama. Coba cek nanti Pak, Abu Lahab itu di neraka setiap hari Senin dapat keringanan. Apa? Dia akan keluar dari jarinya susu untuk diminum. Hanya Abu Lahab. Kenapa? Dia membebaskan budak ketika Nabi Muhammad lahir. Kapan sih dia benci sama Muhammad? Dia benci sama Muhammad 25 tahun lebih. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu, itu kebencian dia mulai. Jadi sebelum itu dia sayang sama Muhammad. Masya
sudah tauhid mainannya Pak, semua ditinggalin. Ya, karyawan saya tuh di S Hardware jemaah, namanya Lorenzo. Pak Ustadz, saya mau masuk Islam, tapi apa konsekuensinya? Saya diusir dari rumah. Begitulah Nabi Muhammad. Sebelum dia mengaku sebagai Rasul dan memproklamirkan dirinya Rasul, siapa dia? Entrepreneur muda, semua pendidikan orang Arab diserahin Al-Amin. Kayak sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad itu udah Al-Amin, sangat dipercaya. Bahkan sampai dia menjadi Nabi, kepercayaan orang Arab masih ada. Buktinya Pak Ali bin Abi Thalib masih megang harta orang kafir Quraisy. Kenapa? Masih dipercaya Al-Amin. Subhanallah, tabarakallah. Di kadang-kadang kita sama tauhid main-main. Dan Nabi Muhammad tuh rela meninggalkan itu semua. Akhirnya si Lorenzo ini, ya, syahadat, orang-orang untuk syahadat. Setelah syahadat sama saya, sudah nggak punya keluarga. Tuh, tadinya paling ganteng, paling cakep, syahadat sama saya. Konsekuensinya dia tinggal di toko, karena dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dia bilang, kamu nggak punya siapa-siapa secara nasab, secara darah kamu nggak punya siapa-siapa, tapi secara tauhid, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini saudara. Dan bagian sunnah Nabi Muhammad bahkan dianjurkan dengan sangat, kalau ada orang masuk Islam berbondong-bondong mereka ngeluarin uang, ngeluarin korma, membagikan kepada orang yang baru masuk Islam. Sekalipun yang masuk Islam itu orang kaya, sekalipun misalnya katakanlah siapa ya, Rocky Gerung syahadat umpama, sunnah kita bagi duit. Itu Abu Sufyan bin Harb, ketika dia masuk Islam, ketika Fatu Makkah, akhirnya mengaku bahwa benarlah Muhammad, saya kalah. Abu Sufyan itu tokoh Quraisy yang paling terakhir masuk Islam tuh. Habis itu dia di sana Nabi Muhammad, kirimi Abu Sufyan 2 kantong kurma. Makanya sunnah. Nasi Lorenzo masuk Islam, merasa sedih ditinggalin. Kali ini kami adalah saudara. Wah, di hari itu di gelas sorban tuh Pak, wah, teman-teman karyawan kasih sampai nangis dia. Beginilah Islam, subhanallah. Kan? Jadi kalau bapak-bapak punya duit, ya, nggak punya duit, terus murtad dulu gitu, murtad Johor Jumatan masuk semasjid ngasih duit tuh Pak. Wah, kembali waktu itu di rumah sakit Persahabatan, saya kebetulan lagi main, nengok pas banget sholatul Jumat. Dan sholat Jumat ada dokter mata masuk Islam, namanya Puan gitu ya, diganti namanya Muhammad. Semasjid Persahabatan ngasih duit ke dia, tumpukan itu. Nah, teman saya tanya, bukan ngerti agama, emang ada sunahnya? Nah, orang yang masuk Islam itu mendapatkan kemenangan. Dia mesti punya modal di dalam keislamannya, karena dia akan ninggalin keluarganya dan dimusuhin oleh keluarganya. Kita yang memberikan dia kebahagiaan. Oh gitu. Kalau gitu saya murtad dulu sebentar ya, biar di sini saya dapat duit banyak. Iya, persoalannya waktu murtad datang Israel kelar. Akhirnya pas murtad datang Israel kelar. Nah, ini adalah bagian tauhid yang mesti kita bersyukur atasnya. 78 tahun ya, alhamdulillah bangsa kita dimenangkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bung Tomo, Allahu akbar. Jenderal, Allahu akbar. Kiai, Allahu akbar. Alhamdulillah. Maka jangan cederai, ya, jangan cederai kemerdekaan ini. Barangkali kalau kita ini ada dulu ikhlas, ini memaknai kemerdekaan berjamaah, mengkaji ilmu. Ada sebagian naudzubillah min dzalik memaknai kemerdekaan hanya untuk kesenangannya, bahkan tidak memikirkan kepentingan sosial. Naudzubillah min dzalik. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita baca hadisnya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambin a'dham. Aku bertanya, kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka sa'ala Nabi sa'ala ummah.
Pertanyaan sahabat itu mewakili umat. Berarti di dalam kehidupan biasakanlah bertanya sebagai setengah daripada ilmu. Tapi jangan jadi gini Pak, ada orang bertanya emang pengen tahu, ada orang nanya mulu, nah itu penyakit. Apa aja ditanya tuh, sampai peci saya hitam Ustaz, apa dalil peci hitam? Ya dalilnya anak tanah abangul, bahwa di tanah abang tidak ada warna merah. Susah, apa aja ditanya gitu ya. Jadi bertanya memang dianjurkan, bahkan para sahabat Nabi suruh nanya sama Nabi. Nabi belum nanya, pertanyaannya berkualitas lagi. Ya, ini kalau satu kitab ini Pak, Bulughul Maram kurang lebih ada berapa sampai 1000-an hadis lebih, 2000 kurang ya. Ini Bulughul Maram kalau dia besar hadis ini banyak pertanyaan. Memang Nabi tanya kepadaku, tanya kepadaku. Saat Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ayyudzal min a'dzam, dosa yang paling besar itu apa ya Rasulullah? Anta ja'alallahu niddan wa huwa khalaqaka. Kau jadikan sekutu bagi Allah sementara Allah yang menciptakanmu. Nah, menganggap ada kekuatan, ada at-tatoyur Pak. Tatoyur itu berita burung. Asatirul awwalin, nenek moyang. Tugas saya di sini adalah tauhid. Yuk kita mantepin. Segala ayat kauniyah, amin ya. Ada alamatul kauniyah, tanda-tanda alam, seleksi alam. Itu memang ada. Jadi apa ya? Saya mencoba untuk jangan dianggap sebagai musyrik, tapi ini tanda alam. Kemudian kita pernah kan terjadi sama Rasulullah, gitu. Rasulullah SAW tentu tidak seperti Mbak Marijan yang melihat tanda alam, kan memang gak ada gunung meletus di Saudi. Gunungnya batu semua kok. Jadi ada ayatul kauniyah yang diperbolehkan oleh agama. Saya ulangi, ada ruang agama di mana ketika Rasulullah memang tidak mendapati itu, Anda yang paling tahu. Ketika ada fenomena gempa di mana daerah tersebut sering terjadi gempa, kan ada fenomenanya, tsunami. Mana tahu Rasulullah tsunami, Laut Merah, Anteng gitu loh. Beda sama Aceh. Oh, jadi ada tanda-tanda kauniyahnya. Apa di antaranya? Misalnya pasang surutnya air, tiba-tiba nanti akan terjadi ini, ada gempa dulu. Nah, tanda kauniyah, ayatul kauniyah kemudian disepakati bukan bagian dari kemusyrikan. Mempercayai sesuatu bukan kemusyrikan. Contoh, turunnya monyet dari gunung itu bukan mempercayai kemusyrikan. Itu adalah ayat di mana barangkali Hawa di atas sudah mulai panas, turun-turunlah mereka. Itu dulu, maaf, waktu tayangan 2010 itu banyak orang gak paham kok. Kiai saya Pak yang bela gambarnya itu, Kiai Nur Bekasi bela beliau. Itu orang soleh, beliau menjaganya dengan zikir. Walaupun barangkali ada orang-orang yang gak sepaham, itu namanya ayatul kauniyah. Apa? Dia paling tahu, oh ini berarti Merapi mau meletus, oh ini begini. Dan dikasih tahu sama dulu namanya, kalau orang mau meletus kamu zikir, kamu kelilingin tuh. Artinya zikir minta kepada Gusti Allah, bukan minta sama Merapinya. Itu kita perlu pahami. Ada ayatul kauniyah, dan di Indonesia paling kental lah begitu, karena fenomena alamnya ini nggak ada di Saudi. Mau cari gempa bumi juga nggak ada di sini. Rasulullah nggak pernah ngerasain gempa. Ada gempa yang terjadi sama Rasulullah, gempa cinta. Pernah dengar nggak? Masya Allah. Ini mahal nih pelajarannya, jangan sampai tidur ini. Namanya gempa cinta. Gunung Uhud pernah goyang. Yang ngerasain cuma 3 orang, Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar naik ke atas gunung Uhud. Uhud goyang. Abu Bakar dan Umar kaget, gempa. Makanya bahasa gempa di Saudi susah nyari bahasa Arab kamus gempa. Faidon ada banjir, tapi gempa coba cari. Karena nggak pernah ada gempa. Ketika itu goyang, asal, wah kiamat gempa.
langsung dikejut kakinya Rasulullah. Dikejut sama dia. Ya Uhud, ana uhibbuka wa yuhibbuni wa qatil jibal jannah Uhud. Hai Uhud, diam. Tuh, hai Uhud, diam. Aku mencintaimu sebagaimana kamu mencintai aku. Nabi ngomong ke gunung. Kalau dikatakan katanya Mbak Marijan ngomong ke Merapi, tuh Nabi ngomong ke gunung. Baca riwayat itu. Tapi Nabi kasih tahu begitu, ternyata Abu Bakar nanya, "Bukai fatasna ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Kenapa ini gunung Uhud itu kesenangan diinjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, goyang tuh gunung." Kalau saya bacakan ayat ini di depan orang-orang, maaf, barangkali yang Salafi nggak bakal baca, tapi saya punya data validnya, hadisnya sahih. Di mana kemudian di atasmu ini ada orang kecintaanmu, aku dan 2 orang yang syahid. Makanya Nabi udah prediksi Sayyidina Umar mati syahid. Akan ada 2 orang, salah satunya mati syahid, Sayyidina Umar. Jadi di Uhud Nabi Muhammad udah kasih tahu prediksinya Umar kamu mati syahid. Allahu Akbar. Masya Allah. Gunung Uhud mencintai, makanya kata Nabi, kalau kamu pengen lihat gunung yang ada di bumi, yang ada di surga juga, Uhud. Uhudlah yang menyelamatkan Nabi Muhammad ketika kalah dalam perang Uhud. Dan bagian sunnah kita ziarah Uhud. Jadi kalau mau lihat pegunungan di surga yang ada di Indonesia, di bumi ini, maka lihat Uhud. Makanya kalau lihat Uhud tasbih. Itu sunnah itu. Ulama Saudi ngomong begitu semua. Saya bukan ngomongin ulama Indonesia, ulama Saudi. Hatta bin Bas, hatta dedekot Wahabi, dia apa? Uhud akan ada di surga. Maka sunnah melihat gunung Uhud. Gunung At-Ta'awun, puncak nggak ada, belum ada janjinya dari Nabi. Kita ke situ mulu ya. Puncak, Gunung Gelis, semua gitu. Di Jatinegara ada gunung Pak, ini Gunung Antam, Gunung Agung, mana Gunung Agung ya. Jadi ketika Nabi Muhammad naik itu ngomong gunung tuh, makanya dibagi gempa cinta tuh. Jadi kalau bapak-bapak naik ke atas gunung, goyang gunungnya itu bukan cinta. Bentar lagi bapak-bapak gosong. Ya, naik ke atas gunung goyang begitu, itu gunung gak cinta itu. Dikit lagi gosong itu meledak. Ya. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas Uhud dan goyang itu, berkatalah sebagian ulama hadis, jelas kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasili bara mulinatan bi kamalil bisyara. Setiap yang Rasulullah datangi, setiap yang Rasulullah senangi, duduki, maka itu adalah bisyara, itu adalah tanda kenabian. Makanya Taif, di Taif ya, ketika Rasulullah habis ditakwali di Taif, beliau bersembunyi, ada batu dari atas yang dilempar, yang didorong-dorong oleh pemuda Taif untuk menjatuhkan. Nah, ditahan batu itu oleh Jibril. Sampai sekarang batu itu masih ada, dan beliau Rasulullah SAW itu bersender, yang sekarang jadi musola di Taif. Unik Pak. Ketika itu senderannya melunak, jadi batunya seperti bantal melunak. Makanya senderannya itu ada kayak lengkungannya. Allahu Akbar. Batu melunak disenderkan Nabi yang sedang berdarah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa Nabi sama kita? Ditakolin, diusir demi jamaah Nurul Ikhlas. Maka jangan hiatin Nabi Muhammad, jangan lukai perasaan Nabi Muhammad. Kita tetap istiqomah insya. Dan saya pastikan kita ini lagi dicintai Nabi Muhammad. Amin. Karena kita sudah berjamaah, kita mengisi hari-hari dengan kecintaan Nabi Muhammad. Satu itu, jangan jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai musyriknya, ya, atau toyo tadi. Kalau di Indonesia yang paling kental udah, ya, masang menyan buat apa? Ya gitu. Makanya dihajar sama Sunan Kalijogo. Menyan ini enggak melulu masalah kebatilan. Kan Rasulullah senang yang wangi-wangi, maka dibakarnya minyak untuk ibadah. Orang Arab biasa bakar gaharu, kayunya mahal bukan main. Saya coba beli gaharu itu sekepel begini 1 juta Pak. Kalau kita bakar 3 kali acara habis. Tapi memang unik ya.
di Saudi itu, di hotel-hotel sekitar Mekkatul Mukarramah atau Madinah, gaharu itu dibakar-bakar tuh sampai tembok-tembok itu mewangi Pak, lengket. Karena ternyata kayu gaharu terbaik punya Kalimantan. Jadi koleknya itu diambil, di stek diambil, nah itulah yang buat dibakar. Resinnya tuh, getahnya itu setelah mengering jadi kayu itu. Masya Allah, subhanallah. Saya pikir apa itu? Ya saya bilang cuma kayu doang dibakar. Sekotaknya ada yang 5 juta. Itu yang disukai Raja Salman tuh. Yang kalau cuma satu telunjuk begini Pak, dibakar pakai apa namanya bara, itu bisa 3 hari Pak. Bisa 3 hari dengan baunya. Tembok-tembok atau hordeng-hordeng yang kena asap-asap itu. Sebagian orang menganggap asap yang ngumpul itu sebagai ajaran Buddha, padahal bukan. Ya, pembakaran gaharu itu bukan. Itu mewangikan. Jadi pahamilah bahwa di Indonesia menentang terhadap klinik barangkali. Tapi sesungguhnya di Saudi juga demikian. Ada pembakaran seperti minyak, cuma di sini namanya kemenyan, di sana namanya gaharu. Nah lebih bagus lagi kemenyannya diganti. Kalau kemenyan memang saya juga kurang suka. Nah senangnya gaharu. Nah itu bukan klinik. Klinik itu yang menganggap bahwa ada kekuatan lain atau isyarah lain. Seperti ada berita burung, siapa orang pelihara perkutut maka akan untung rumahnya usahanya. Apalagi perkututnya hanya embungnya 2. Ada yang begitu ya. Kita jangan mempercayai akan membawa keberkahan. Kita percayainya bahwa ini bentuk keindahan. Lagi burung itu ya jangan disangkarin Pak. Pernah dengar nggak ada kisah anak kecil sampai bikin kitab namanya kitab Usmuriyah. Jadi burung usmur dimainin anak kecil, lehernya diikat. Sayyidina Umar nangis, berapa kamu jual ini burung? Tidak saya jual. Maukah saya bayar dengan setengah harta saya yang ada di kantong? Katakanlah dia punya uang 1 juta, dia ada 500.000. Gak dijual, akhirnya dijualin. Kalau begini semuanya buat kamu. Demi burung itu. Burung itu dibayar oleh seluruh hartanya Umar bin Khattab. Akhirnya burungnya diambil, dipotongkan talinya, diterbangin. Dalam riwayatnya Umar bin Khattab bermimpi, bukan bermimpi, sahabat bermimpi menemui Umar bin Khattab. Kaifa tasna, bagaimana perlakuan Allah terhadap Muhammad? Kata Umar bin Khattab, tidak aku temukan amal solehku di dunia kecuali yang paling membahagiakan dan membuat aku dicintai oleh Allah adalah saat aku melepas burung dengan seluruh hartaku. Subhanallah. Ya, tapi bukan berarti setelah ini saya menganjurkan bapak-bapak untuk melepas semuanya ya. Itu masing-masing ya. Toh dilepas juga nanti ditembak atau dimakan ya. Disangkali untuk dipelihara ya. Untuk tidak dizolimi, boleh-boleh saja. Kiai saya termasuk yang piara burung, kucing, burung, apa namanya, ya hewan-hewan dia senang sekali. Bahkan kata dia nggak zolim tuh, kalau miara mulai untuk dicari suaranya itu nggak zolim. Kecuali miara kuda dicari suaranya itu zolim. Miara mulai dicari larinya itu zolim. Jadi zolim yang kita kepada binatang adalah yang tidak sesuai kadarnya. Ya Allah. Dulu zaman saya kecil saya diberi nama ayah saya. Ada semut bakot, bapak tahu semut bakot yang hitam. Itu kalau antenanya dipatahin dia nggak kenal temennya tuh, dia berantem dah tuh. Ya Allah, bapak saya sampai sedih. Bim, nanti kamu diadu di akhirat sebagaimana kamu ngadu begini. Wah takut bukan main saya. Alhamdulillah. Nah, Kuntu, aku bertanya lagi tadi ya. Pertama musyrik, tak boleh. Summa ayu, kemudian apa lagi? Qala antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Kamu membunuh anakmu karena kamu takut miskin, takut kelaparan. Ini udah banyak terjadi. Ya, orang membunuh anaknya sendiri sudah banyak terjadi. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Qultu, kemudian aku bertanya lagi. Summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzaniya bihalilati jarika. Kamu berzina dengan tetangga engkau. Maksudnya apa? Wanita suci
dimanapun mereka berada. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah inilah asrati saat, tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya perzinahan di mana-mana. Ini banyak sekali ya soal perzinahan. Bahkan ini kita mesti khawatir dengan handphone anak-anak kita. Ya, jangankan handphone anak-anak, kita saja ini kalau ini lokal, ya katakanlah kita setel Said Al-Bawidi, kita setel, kuotanya masih ada tuh, atau apa namanya masih terhubung koneksinya. Di tengah-tengah setelan motornya kadang-kadang iklan masuk tuh. Nah iklannya itu tuh, ya dengan perempuan yang seksi, dengan apa, sementara kita lagi nyetel murotal di dalam masjid. Makanya gimana caranya? Murotalnya di download, datanya nonaktifkan, jadi aman dari iklan. Gitu. Itu nanti akan menjadi persaksikan di yaumil kiamat. Tanda-tanda datang kiamat banyaknya berzina. Ada tadi nanya saya, apa hukumnya bank sperma? Ya haram. Kalau bayi tabung itu yang saya pahami bukan sperma dari laki-laki lain. Kalau bayi tabung, dia dari memang suaminya dan juga dari istrinya, cuma disuntikan, gitu kan? Disuntikan barangkali dengan beberapa proses kemudian menjadi bayi. Artinya yang penting bukan keluar dari sperma laki-laki ini. Nah kemarin ada yang masalah, Ustaz, ada 32 bank dia bilangnya. Bagaimana bank sperma dengan bank ASI? Nah sekarang saya kasih tahu kalau bank sperma umumnya adalah diambil dari laki-laki pilihan, diambil dari perempuan pilihan, itu hukumnya anak zina karena tidak melalui pernikahan. Salah satu natijah pernikahan adalah hifzun nasal. Apa itu hifzun nasal? Menjaga keturunan melalui sperma yang halal. Itu satu. Bagaimana bang ASI? Nah kalau bang ASI ini bahkan Nabi Muhammad saja emak susunya itu Halimatus Sa'diyah, ya. Jadi orang Arab biasanya kalau ada perempuan baru lahir dia gak nyusuin. Yang nyusuin adalah perempuan-perempuan di sekitar Makkahul Mukarramah, di lembah-lembah. Makanya Halimatus Sa'diyah rumahnya agak jauh dari Mekah. Dia ada di lembah gunung. Kenapa? Pertama udaranya lebih sejuk, tata cara bicaranya masih halus. Beda dengan Mekah yang sudah perkumpulan manusia, orang dagang, orang bohong. Itu termasuk Rasulullah diambil 6 bulan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah perempuan yang dibayar, yang menyusui anaknya itu dibayar. Jadi ada masalah, boleh nggak saya mengambil upah dari nyusuin anak orang? Boleh. Karena saat anak orang itu nyusu sama kita, dia adalah anak kita. Itu namanya muradha'ah. Apa itu muradha'ah? Anak susu. Anak susu lebih kuat ikatannya secara syariat daripada anak angkat. Saya ngangkat anak, istri saya pernah nyusuin orang. Secara hukum syariat lebih kuat yang anak susu daripada anak angkat. Anak angkat tidak bisa jadi wali. Anak angkat tetap bukan muhrim. Anak angkat suatu saat bisa dinikahin. Tapi kalau anak susu haram dinikahin, bisa jadi wali, bahkan sebagai ulama bisa mewariskan jika tidak ada lagi ashabul furud. Bagian warisnya udah ada, cari anak susunya. Gitu. Contoh, Halimah Sa'diyah itu sayang sama Nabi Muhammad bukan main. Dia punya anak perempuan. Dia pengen dinikahin kepada Nabi Muhammad, tapi nggak bisa. Qad marad, sungguh qad irdi'an, aku telah menyusu kepada engkau. Dalam Islam anak susu gak boleh nikah. Nah bahkan ASI itu ngerinya susu anak kita itu berantakan dari emak yang mana gitu. Ya sekarang dia beli 5 botol, itu 5 orang perempuan siapa aja. Nah bagaimana Islam menerapkan susuannya mesti 5 kali kata Imam Nawawi. Ya, mesti 5 kali mengenyangkan susunya sampai ke lambung. Contoh, satu ketika anak saya nangis di arisan keluarga. Bibi saya, sini. Istri saya sakit, bibi saya susuin. Sini. Bayinya disusuin. Kalau baru sekali sampai kenyang belum jadi anak susu. Tapi ternyata ketemu lagi di mana nih? Disusuin lagi.
ketemu lagi di mana? Sampai 5 kali nyusu, maka itu jadi anak susu. Anak susu, suatu saat bibi saya yang gak punya anak, ternyata anak saya pernah disusuin, maka anak saya bisa jadi wali anaknya bibi saya waktu nikah. Tuh. Yang kedua, anak saya dengan anak bibi saya itu tidak batal wudhu karena dia jadi saudara susu. Makanya saudara susu lebih kuat daripada anak angkat. Itu kalau mau dipahami, hukum bisa begitu. Saudara anak angkat lebih kuat dari anak kandung. Ya, anak angkatnya dapat waris banyak banget, anak kandungnya kagak disisain. Gak paham ini ya agama ya. Karena anak angkatnya merasa sayang ya, merasa ngurusin, sementara anak kandungnya gak mau tahu. Dalam Islam ukuran emosional tidak menjadi hukum. Saya ulang lagi, dalam Islam ukuran emosional tidak menjadi hukum. Yang menjadi hukum adalah ikatan darah, ikatan susu, ikatan nasab. Gitu? Jadi perlu dipaham. Kalau anak susu itu adalah anak kita sesungguhnya hanya 5 kali nyusu. Persoalannya kalau baru 1 kali belum, ya. Kalau baru 1 kali belum. Dan memang susu ASI itu Pak, kalau didiemin jadi darah ternyata ya. ASI orang perempuan taruh di botol, diemin, jangan di dalam freezer. Coba dulu, itu jadi darah. Subhanallah. Ya. Saya kaget bukan begitu ya Pak. Tuh jadi darah. Inilah makna di dalam Islam, anak susu adalah anak kandung seperti anak kandung. Dia bisa mewariskan nanti selama ashabul furud, bagian warisnya nggak ada. Umpama saya ini punya anak susuan di daerah Cipinang, tiba-tiba terjadi bencana, habis, hancur keluarga saya, mati semuanya. Kemudian saya juga meninggal. Nah, ternyata dicari-cari paman dari ini nggak ada, keponakan sepupu cari nggak ada. Maka ashabul furudnya yang terakhir adalah anak susuan. Masya Allah. Apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad ketika lihat emas susunya? Nabi Muhammad pernah berkunjung ke emas susunya. Halimatus Sa'diyah. Jadi namanya Halimah, bangsanya Sa'ad. Datang Rasulullah, nangis. Inilah emas susu saya. Ya, sekarang kuburnya di atas pegunungan As-Sa'diyah. Ya kurang lebih beberapa kilo dari Makkatul Mukarramah. Itu adalah emas susunya Rasulullah. Beliau datang, kaget bukan main Halimatus Sa'diyah. Cuma Halimah gak berani meluk. Kenapa Halimah gak berani? Sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul. Beliau mengatakan betapa saya ini adalah orang hina. Rasulullah yang memeluk. Lah, anta umi, engkau adalah ibuku. Allah. Sampai waktu kejadiannya Pak, Halimatus Sa'diyah itu punya kenangan kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah saya merasakan beban di pundak saya saat menyusui Muhammad. Kari ala zahri, seperti angin di atas pundak saya. Jadi beliau waktu nyusuin Sayyidina Muhammad nggak ada beban. Bahkan beliau mengatakan saya seperti nggak ngangkat apa-apa tuh. Subhanallah. Coba tanya deh ibu kita, waktu nyusuin kita enteng apa? Ibu nyampe biru nih. Ya kain dia bukan sampai pada biru. Kenapa? Beliat-beliat ya. Kalau kita kelihatan. Dulu malah ibu saya itu belum makin, dulu nyusul buat banget gua sampai payah gitu. Orang tua perempuan ngomongnya gitu dulu kan. Iya Pak, iya nyusulnya kuat banget gitu ya. Satu. Yang kedua, selama rumahku ada Muhammad, juga Nabi Muhammad saja tuh. Selama rumahku dimasuki aku, suamiku merasa diberkahi. Apa contohnya? Tidak pernah kambing kami kekurangan susunya. Makanya kambing terkenal di Makkatul Mukarramah adalah kambing Bani Sa'ad yang gemuk-gemuk, yang banyak airnya, yang kemudian diperanakan sampai saat ini. Itu adalah kambing Bani Sa'ad yang kambingnya itu dimainin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan peruntukannya kambing itu adalah untuk susunya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ada 3 kambing ya dalam riwayat Nabi. Waktu beliau kecil Bani Sa'ad, kemudian kambingnya Anas bin Malik. Ya Anas bin Malik punya kambing kurus gitu ya. Didoakan Allah membarik
Ali Anas wa ahli. Ya Allah berkailah untuk Anas dan keluarganya. Sambil pegang kambingnya itu, makanya Anas bin Malik pembantu Nabi Muhammad, umurnya paling lama, paling terakhir meninggal. Sahabat Nabi yang 300 lebih itu, yang paling terakhir meninggal Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ketemu katanya dalam riwayat mazada manafasa min mi'atain, hampir umurnya 200 tahun karena berkahnya dari Nabi Muhammad. Sampai generasi tabi'in seperti Imam Waqi kan, dari Nabi Muhammad ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, generasi tabi'in Imam Waqi ada yang pernah melihat Anas bin Malik saking panjang umurnya. Masya Allah, 10 tahun mengikuti Nabi Muhammad dari kecil, ditenteng oleh emaknya, ya, ditenteng oleh emaknya. Ya Rasulullah, inni gulam, saya punya anak nih, anak ini halim, lunak, hatinya bagus, tolong dia akan membantu kamu khidmah. Allahumma barik li Anas wa ali, ya Allah berkailah Anas dan keluarganya. Makanya keturunan Anas bin Malik itu panjang-panjang umur. Siapa keturunannya? Termasuk yang megang kunci kedua Ka'bah sekarang, itu adalah keturunannya Anas bin Malik. Ya Allah, ada 2 orang tuh. Yang satu saya lupa namanya, Sofwan bin Amr, yang pegang kunci Ka'bah. Subhanallah. Nah, wada natijah. Ini adalah bagian dari natijah min ummati Muhammadiyah, dari umat Nabi Muhammad. Seyogianya untuk kita tinggalkan musyrik, dan jangan membunuh anak kita karena kita takut kelaparan, dan jangan kita naudzubillah berzina. Kalau masalah zina, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Jangankan zinanya, deketin aja nggak boleh. Berarti kalau ada handphone kita ada zinanya, jangan kita deketin handphone. Nah gitu ya. Oh, di BKT banyak perzinahan tuh, maka wala taqrabu BKT. Jangan, iya kan? Zina umpama kita naudzubillah ini. Nah, ini adalah bagian daripada Islam. Islam itu kuat secara syariat. Jadi kita ikuti saja. Mayahil lakum, apa yang dihalalkan halal. Ma yaharij, apa yang dihalalkan tinggalin. Sudah tinggalin saja. Halal halal, haram adalah haram. Nah, wahana min irsali Muhammad. Jadi ini adalah risalah Nabi Muhammad. Risalah yang jangan sampai kaum musyrik menganggap bahwa ada kekuatan selain Allah. Percaya sama cincin, ya, percaya sama wafak itu kaidah. Misalnya di gambar-gambar begini ditaruh di rumah, ya. Kalau ini bukan wafak, ini namanya ayat. Nah sekarang begini, ibu-ibu atau bapak-bapak merasa terganggu nggak kalau lagi sholat dengan tulisan ini? Katakanlah dia ada di depan, katakan tulisannya ada di depan. Kira-kira kebaca nggak nih? Kebaca. Apa hukumnya sholat membaca kaligrafi? Ganggu kan? Nah, membaca kaligrafi ayat itu hukumnya boleh, karena sholat itu isinya adalah Al-Quran dan tasbih. Ini adalah Al-Quran. Jadi kalau misalnya, karena di Madinah juga ginian semua, Allah kebaca gitu, itu dibolehkan karena dia lagi baca. Yang nggak boleh itu ada running text, dilarang menyalakan handphone, PKML dan Nurul Ikhlas, Bapak Haji Sartono, Ketua DKMO, lagi sholat baca gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kalau kita yang membacanya ini ya, apalagi kalau bacaan itu ayat Al-Quran atau hadis, dibolehkan. Ya, makanya tuh kaligrafi pasti isinya adalah Al-Quran. Itu yang tadi saya baca nih. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ketika Nabi Musa mengatakan innani anallah, kamu tuh si Firaun, ini ayat itu. Oh, mana Musa yang bilang ada Tuhan selain aku. Masya Allah. Jadi boleh sholat membaca baca, tapi jangan dangak. Ada larangan di hadis tersebut. Janganlah yurfa, mengangkat daripada wajah.
sholat begini mogok gitu. Mutakabir, al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, al-Rufada dibaca itu semua itu nggak boleh. Nah sholat kayak begitu pernah saya rasakan di Masjid Kubah Mas Depok. Sholat dalam ini emas gede banget ya. Apa ilo ini emas sulit. Sholat khusyuk di Depok itu sulit. Ya, yubai berikan tas isinya emas semua itu apa bener. Jadi kita apa namanya sholat terganggu. Makanya orang dulu kayak gini aja gitu, tembok saja orang dulu, masjid-masjid orang dulu kan nggak ada kaligrafi ya, nggak ada. Kenapa? Karena takut mengganggu kehusuan sholat. Tapi ternyata boleh saja baca kaligrafi di dalam sholat, dibolehkan baca kaligrafi di dalam sholat, yang nggak boleh membaca di luar kaligrafi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Masih ada beberapa saat, barangkali ada yang mau bertanya, bebas saja. Makasih. Kalau pas sholat terus ada HP-nya bunyi itu gimana? Gitu ya. Sholat HP-nya bunyi, lagunya dangdut lagi ya. Itu bukan sekedar mengganggu kehusuan sholat gitu ya. Imamnya suka lagi lagu itu. Jadi gue lagu saya ya. Nah, kita akan menselaraskan dengan kaidah Nabi Muhammad. Jangankan HP nyala, ada ular lagi sholat, maka boleh kita bunuh. Al-aqrab, al-hayat, ular, kalajengking atau apapun yang membahayakan kamu dalam sholat, maka ia justru yang turun, dimatiin. Kita lanjut sholat kita. Apalagi handphone tidak membunuh sholat, tapi membunuh kehusuan sholat, maka silakan diinjek, berarti juga boleh. Atau kalau dia merasa sayang, yang ambil dibanting juga boleh. Jadi ini tentang masalah khusus sholat dibolehkan. Sama ada orang lewat melintas depan kita, ya, kalau dia sengaja maka kita boleh tangan kita gini. Bahkan kalau dia sengaja seperti zaman Rasulullah, idza murru bis sholati, kalau melewati orang sholat dengan niat menghina. Ingat, dengan niat menghina, karena orang dulu kalau dalam sholat suka lewat faktulu, boleh dipukul, fadribu, boleh dipukul. Gitu. Jadi tentang handphone, tikungnya boleh ambil gini, nggak mau bertambah. Buru-buru dia matiin. Kadang-kadang dia batalin, buru-buru dia angkat. Ternyata dari si nona itu yang memang ditunggu jawabannya. Batalin sholat gara-gara. Atau ada janji sama bos, bukan handphonenya yang biang tidak usuannya, sholat jadi batalin. Masul, ya pak, wah main ya. Jadi memang ini adalah bagian dari anjuran Nabi, khusyuknya sholat mesti ditegakkan, maka apapun yang tidak menunjukkan sholat disingkirkan. Ya, ada teman gini pak, saya punya pesantren di pesantren. Kalau ada dia, saya gak usah aja tuh, orangnya lucu. Dia baru takbiran, saya tertawa. Saya kalau dengar dia, ngomong banget, kan? Kamu tuh lambang ketidakhusuan saya sholat. Jadi kalau ada dia itu, apa namanya? Allah. Saya kalau lihat orang gitu udah gak tahan ya. Sudah sholat, jadi kamu lambang saya gak sholat. Dan haram hukumnya menggoda orang yang sholat. Gak boleh menggoda orang yang sholat ya. Kalau orang sholat tidak tertungguin. Orang di kantor, teman jangan sholat. Sekalinya sholat, alhamdulillah tungguin. Itu orang sakit. Lagi tobat sakit ya. Maka kalau ada yang berbunyi boleh dia roboh kantongnya membatalkan. Boleh belum? Gak boleh begitu. Boleh bisa habis lagi kalau dibiarkan saja. Ya, sudah lagunya rock, sudah lagunya metal, semesti dengar ya, lebih baik kita gitu. Ada lagi? Kalau lebih dari 3 kali batal.
Apanya tuh gerakannya? Iya. Untuk mengambil dari untuk mengambil dari ad-darurah. Jatuhnya bukan kan gerakan 3 kali yang disengaja. Kalau tidak ada darurat, maaf seperti ini. Ini kan gerakan 3 kali yang sengaja tanpa darurat. Sami Allah liman hamidah. Nah ini loh. Sama kalau bergaruk. Kalau bergaruk ambil juz'un wahid, ambil satu pakai jari. Nah ini kan sama misalnya kita yang nggak boleh itu kan ini. Jadi juz'un wahid beda dengan asabi dan juz'un wahid. Jadi bagian yang satunya aja. Nah ini coba kalau gini, apalagi ganti teman. Jadi ketika kita ambil handphone lebih dari 3 gerakan itu sudah darurat. Darurat kita ini tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah berarti kalau ada ular, ya kan tadi kita Rasul bunuh dia, maka membunuhnya menginjaknya. Tapi saya kira bukan ular yang terbunuh, kita yang terbunuh ya, ditangkap sama dia. Nah, jadi gerakan 3 kali. Kalau teman-teman ya, teman-teman waras nggak ada. Enak saja dia. Enak saja dia. Ya kan? Yang membahasakan gerakan 3 kali siapa? Imam Syafi'i berdasarkan kitab sholat makruh. Larang lirik di dalam sholat makruh. Nah, gerakan 3 kali itu istimror secara terus kata gitu. Kita jadi Allah gerakan. Tapi kalau gerakan mematikan handphone karena darurat boleh. Walaupun handphone ada di dalam celana yang kita. Nah, bagaimana handphonenya ada di tas? Tasnya jauh. Gimana nih kalau kita misi anak misi handphone sudah kalau handphone ada di tasnya jauh sama kita. Maka itu kalau itu tawakal Allah, ya pasrah kepada Allah. Dulu ada kejadian Pak, 5 saf lagi busuk dengan Pak Kiai, 5 saf lagi busuk dengan Pak Kiai. Kan gitu Muhammad gitu. Kan kalau dengan Kiai kan ada yang setengah tidur gitu. Pak Kiai saya itu orang yang bijak orang yang baru saja tidur, kamu keluar ngomong, jangan berdiri. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kenapa? Kalau berdiri berarti dia yang ketawa. Yang tadi kan jangan berdiri. Saya akan lanjutkan pelajaran. Sudah, begitu teman saya itu tahu orangnya, itu santri itu. Cuma bagus memang pakai saya. Jangan kalau berdiri, nah, dia menghadapi 750 santri yang sakit hati. Ya satu orang kiai ya, benar-benar kentut patut. Kedengaran subuh, Pak Kiai tahu sendiri Pak Kiai ngomong, ya jangan berdiri. Ya, lanjut saja. Pasti gaduh. Itu tak gaduh. Kalau itu dia gitu. Jangan berdiri, kita lanjut saja. Nah, karena itulah kalau kita di tengah-tengah sholat batal, kita kentut. Nih di sini kita kentut. Sementara ini sholat Jumat katakanlah, ikutin sholatnya, ikutin sampai habis. Nanti selesainya baru kotor. Jangan di siang lari orang lewatin. Itu lebih darurat. Apalagi di Istiqlal sholat itu dengan Pak Jokowi, bapak-bapak bicara kentut, ya kentut. Orang lagi pada sujud, kentut batal, bangun sendirian ditembak Pak, sendiri juga dianggap mau bunuh Pak Jokowi, padahal dia mau betul tidak usah terusin aja. Kalau di tengah jamaah, bayangkan di depan Ka'bah di Masjidil Haram lagi sholat Jumat, mau kemana juga? Makanya ketika batal lanjutin aja dulu aktivitasnya. Maka Allah itu tasbih Pak. Itu tasbih tuh. Nih kita kentut. Baru 1 rakaat kita ikutin aja gerakannya. Tasbihnya dihitung. Sholatnya nggak dihitung tasbihnya. Subhanallah, subhanallah. Rabbi jadi warahmi wa dihitung. Ketimbang kita sendirian bangun, lari, bisi, itu mengganggu. Walaupun di sholat itu melewati orang sholat itu tidak boleh. Jadi ikuti dulu, nanti kelar baru sholat lagi. Katanya, kok sholat lagi? Tadi saya kentut.
Pantes saya ingin bawa musuh. Pokoknya kamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bantuin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Ya. Bagaimana berarti jamaah yang sengaja ngambil sholat bahkan bagi orang? Bagaimana dengan yang lain orang yang melewati ini orang tidak saja orang yang berjalan yang disalahkan, tapi orang yang sholat kan? Oh gitu. Nah dia bukan malah ngambil sisi yang. Tetap gini, paling tidak gini. Kita lihat dulu anjuran batas melewati orang sholat itu mana? Itu dulu. Ya, di dalam hadis ini saya sebutkan, alhamdulillah ini kemarin pembahasannya pas banget. Jadi ada istilah sutro. Di sini punya sutro. Sutro itu sesuatu yang bisa menghalangi jalannya orang sholat. Nah sekarang sutro yang suka papan gitu, papan nih dipakai buat menghalangi orang sholat itu, agar siapa orang melewati sutro itu layatul, tidak apa-apa kata Nabi Muhammad. Berarti batas sutro itu adalah khutbah sholat, yaitu garis dia sholat sekedar tempat sujud. Maka kan kita nggak pakai sutro nih, karena harus ada sutro sesuatu yang berdiri begini Pak, kalau Bapak lihat. Nah sebetulnya bukan papan yang berdiri begini, kata Nabi, walau disangin, walaupun dengan anak panah atau tajam sekedar. Nah kalau enggak ya udah. Nah kalau udah punya juga barang sesuatu, ini adalah sutro nih, khutbah, namanya garis saf itu sekedar ukuran orang sujud. Nah ini namanya udah sutro. Artinya kalau dia sujud, sementara ini adalah pintu lewat, tidak apa-apa orang yang lewat, seperti itu. Nah kalau memang ini pintu dia ada di depannya, dialah yang salah. Nah persoalannya pintu itu kalau memang dia ada di situ, dia yang salah. Kita boleh mendorongnya, kamu mau masih kosong. Tapi kalau dia ada di agak ke belakang tuh, maaf yang pas bawa coklat ini, dia ada soal di kita lewatin, itu ada huto itu garis. Jadi sesungguhnya begini, bahasa sutro itu adalah sesuatu yang ditaruh di depan kita agar, nah batas ini kamu gak boleh lewat, gitu. Dia harus lewat sana. Nah sekarang batas ini adalah batasnya sujud. Nah batasnya sujud adalah khutbah. Sampai itu disebutkan oleh Nabi sekedar garis apa? Yang melintang pakai pedang. Srem. Allah itu garisnya. Melalui garis ini kata Nabi, faktul boleh dibunuh, boleh dipukul, itu dia. Nah orang yang sholat tidak salah kalau sudah ada sutro. Nah tadi kalau dia ada di posisi sehat, coba ente dirinya sekedar dekat pintu itu. Kalau ente berdirinya di ini sangat jelas karena menghalangi pintu, di samping badannya juga menghalangi. Kemudian kalau di bapak itu, kalau sehat ada jadi bapak itu, maka tidak menghalangi. Itu nanti kita bagi dua bloknya terakhir semuanya. Ya, jadi kalau kita menghalangi orang yang lewat, jelas kita yang salah, yang sholat. Nah kita boleh menegur orang yang sholat kalau posisinya dia salah. Boleh nggak? Boleh. Orang sholat boleh ditegur, imam boleh ditegur nggak? Sekedar orang sholat, imam aja boleh ditegur kalau salah. Mas, sana ini tempat orang lewat. Jadi mururu sholat, melewati orang sholat beda sama orang sholat di tempat orang lewat, beda nggak? Sholat di tempat orang lewat sama orang sengaja lewatin sholat, itu beda, dua hal yang berbeda, gitu ya. Dan sekian ini kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana fa inna ila rabbina turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bulan depan siapin pertanyaan menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.